Proses evakuasi korban terseret ombak di pantai Kelingking Beach, Nusa Penida, Kelungkung, Bali berlangsung dramatis. Petugas dari Basarnas, polisi, TNI, dan warga harus menaiki jalan setapak mendaki Bukit Terjal dengan ketinggian 150 meter lebih. Petugas bergantian menggotong korban yang merupakan WNA asal Prancis bernama Elena Andreva, 32 tahun. Sebelumnya Elena berenang bersama 3 temannya berlibur di hamparan pasir putih Kelingking Beach. Namun mendadak ombak besar menggulung hingga keempatnya terseret. 3 orang berhasil menyelamatkan diri dibantu pengunjung sementara korban tergulung ombak. Petugas yang menerima laporan melakukan pencarian 4 jam hingga korban ditemukan telah tewas. Dengan medan yang cukup terjal, curam, korban dapat kita evakuasi dari bawah sampai ke atas dan sekarang masih ada di klinik Nusa Medika. Objek wisata Kelingking Beach terkenal hingga ke mancanegara. Wisatawan pun rela menelusuri ratusan anak tangga yang ekstrim untuk turun ke bawah menikmati pasir putih pantai Kelingking. Dari Nusa Penida, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Pemirsa, keributan antara penagih utang dengan warga Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat berakhir tragis. Salah seorang warga tewas akibat mencoba melerai pertikaian antara kedua pihak. Dia tah, saya jadi bukti ya. Kami di dia tah, ya laporkan. Ribut antara kelompok pemuda dengan warga pecah di Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Insiden ini menyebabkan 1 warga meninggal usai berupaya melerai pertikaian antara 2 kelompok. Keributan bermula dari penagih utang Bank Emok menagih di salah satu rumah. Namun saat bertemu warga lain terjadi perdebatan hingga berujung adu fisik. Salah seorang warga yang melerai meninggal, diduga setelah ditendang oleh salah satu penagih utang. Menurut keluarga, korban memiliki riwayat penyakit jantung. Korban sampai saat ini masih kami data karena jumlahnya sampai saat ini sudah ada 5 korban dan 5 orang yang sudah diamankan. Masing-masing peran dan kaitan dengan masalah apa berbuat apanya masih kami dalami. Saksi-saksi masih dilakukan pemeriksaan dan tentunya nanti ke depan akan kami sampaikan lebih lanjut. Polisi menangkap 5 penagih utang yang diduga sebagai pelaku keributan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa memperingati Hari Pangan Sedunia yang digelar ratusan petani dari berbagai daerah berlangsung ricuh. Peserta aksi saling dorong hingga nyaris baku hantam dengan polisi. Saling dorong terjadi saat petugas kepolisian hendak memadamkan kobaran api yang dibakar masa aksi. Seketika, kericuhan lewat aksi saling dorong disertai adu mulut terjadi hingga nyaris baku hantam. Beruntung kericuhan mereda setelah pengunjuk rasa bersedia memadamkan api yang membakar karung berisi gabah dan melanjutkan aksi teatrikal. Aksi memperingati Hari Pangan Sedunia ini diikuti oleh petani dan komunitas pangan. Mereka mendesak agar pemerintah membuat regulasi impor yang tidak lagi merugikan para petani di tanah air. Kita di Hari Pangan ini menyoroti tentang revisi Undang-Undang Pangan yang saat ini sedang didiskusikan atau digodok di DPR. Walaupun mungkin nanti pembahasannya setelah masa reses ini berakhir, namun kita perlu juga mengawal Undang-Undang Pangan ini. Pangan ini apakah nantinya bakal jadi pijakan untuk kedaulatan pangan atau memang Undang-Undang Pangan ini akan menjadi landasan baru untuk korporasi-korporasi pangan. Para petani juga akan mengawal revisi Undang-Undang Pangan yang saat ini masih digodok DPR agar kebijakannya tidak lagi berpihak kepada para pengusaha impor. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, viral di media sosial, anggota Patwal Polisi Militer hentikan mobil secara tiba-tiba hingga sebabkan kecelakaan. Kapus Pen TNI pun buka suara dan menegaskan jika Patwal terbukti salah akan dijatuhkan sanksi. Viral di media sosial memperlihatkan anggota Patwal Polisi Militer menghentikan mobil secara tiba-tiba saat mengawal kendaraan pejabat di Kebayoran Baru, Jakarta. Aksi tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena sebuah sepeda motor menabrak mobil dari belakang. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Marinir Freddy Ardianza menyampaikan jika terbukti terjadi pelanggaran, TNI akan memberikan sanksi sesuai ketentuan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindah bersama 5 narapidana lainnya usai terjerat peredaran narkoba di lapas. Empat kali terjerat kasus narkoba, aktor terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan ini usai terungkap Amar Zoni juga mengedarkan sabu dan ganja dalam rutan Salemba. Mantan suami Iris Bella ini dipindah bersama 5 narapidana lain dari Jakarta. Amar Zoni yang tiba di Nusa Kambangan pukul 7.43 pagi tadi ditempatkan dalam lapas super maximum security Karanganyar. Pemindahan sebagai bentuk tindakan tegas pemerintah dalam memberantas narkoba tanpa pandang tebang pilih. Akibat kasus ini, Amar Zoni yang sebelumnya berpeluang bebas 2 bulan lagi melalui program asimilasi justru kini terancam hukuman penjara seumur hidup. Kecurigaan dari Karupang, rutan kelas 1 Jakarta Pusat, yang pada saat itu mengamati gerak-gerik para tersangka. Kemudian dilakukan penggeledahan dan pada ruang kamar para tersangka ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja seperti yang tadi sudah disebutkan. Pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan diharapkan bisa mengubah perilakunya menjadi warga binaan yang lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi. Pemirsa, TNI bebaskan warga Soanggama dari cengkeraman KKB. 14 anggota kelompok bersenjata KKB tewas dalam kontak senjata di Intan Jaya, Papua Tengah. TNI berhasil membebaskan wilayah kampung Soanggama, distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya dari penguasaan kelompok KKB. Pak Bubung. Kontak tembak terjadi saat pasukan TNI diserang oleh kelompok KKB. Prajurit TNI melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur pertempuran. Usai melakukan tindakan, situasi berhasil dikuasai dan kelompok KKB berhasil dipukul mundur. Dalam penyisiran pasca kontak, TNI berhasil menewaskan 14 anggota KKB. Di antaranya sejumlah pimpinan dan pelaku penembakan terhadap aparat keamanan sebelumnya. Pasukan TNI menghadapi perlawanan bersenjata dari sekitar 30 orang anggota OPM. Karena situasi yang membahayakan masyarakat dan pasukan, dengan terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur pertempuran. Hasilnya, markas besar Kodam 8 Soanggama berhasil dikuasai dan sebanyak 14 OPM tewas dalam kontak senjata. Pasca kontak senjata, TNI sita 1 pucuk senjata api rakitan dengan 4 senapan angin, amunisi berbagai kaliber dan dokumen anggota KKB. Saat ini situasi di kampung Soanggama aman dan kondusif, masyarakat tidak melakukan pengungsian serta menyambut positif kehadiran TNI. Tim Liputan iNews melaporkan. Demi Allah.